Anindita adalah nama yang diberikan orang tuanya, sebuah nama yang berarti kesempurnaan. Namun dalam 2 tahun terakhir, hidupnya terasa jauh dari makna nama itu. Ia lebih sering merasa seperti bayangan, gema yang tak terdengar di rumahnya sendiri. Setiap pagi, sebelum kokok ayam pertama terdengar paling nyaring, matanya sudah terbuka. Tangannya yang halus, yang seharusnya terbiasa memegang pena atau kuas lukis, kini cekatan mengolah bumbu di dapur yang remang. Aroma nasi goreng kampung yang sengaja ia buat dengan resep warisan neneknya, menguar di udara, berharap bisa menjadi jembatan kehangatan di pagi yang selalu terasa dingin. Ia menatap piring di atas meja makan sederhana. 2 piring, 2 gelas teh hangat yang uapnya menari-nari. Semua tertata rapi, sebuah ritual sunyi yang ia lakukan setiap hari untuk suaminya, Bayu. Anindita melirik jam dinding, pukul 6 pagi. Sebentar lagi Bayu akan turun dari kamar mereka di lantai atas. Kamar yang ranjangnya terasa begitu luas karena selalu ada jarak yang tak terucap di antara mereka. Anindita sendiri masih mengenakan daster batik lawas, pakaian ternyamannya di rumah. Rambutnya yang panjang dan hitam ia ikat seadanya. Tidak ada riasan di wajahnya, hanya sisa air wudhu yang membuat kulit sawo matangnya terlihat segar. Ia percaya, cinta sejati tidak membutuhkan topeng. Cinta sejati akan melihat jiwa, bukan rupa. Keyakinan itulah yang membuatnya bertahan. Langkah kaki yang berat terdengar dari tangga. Itu Bayu. Anindita segera menyunggingkan senyum. Senyum tulus yang selalu ia siapkan. Pagi, Mas. Sarapannya sudah siap. Sapa Anindita lembut. Bayu tidak menjawab. Ia menarik kursi dengan kasar. Matanya terpaku pada ponsel di tangannya. Kemeja kerjanya yang licin dan mahal terlihat kontras dengan taplak meja sederhana buatan Anindita. Ia menyendok nasi goreng ke mulutnya tanpa menoleh. Kopinya mana? Tanyanya ketus. Matanya masih belum lepas dari layar ponsel. Ini teh, Mas. Lebih sehat. Kemarin Mas batuk-batuk. Jadi Nita Bu. Aku minta kopi, potong Bayu. Akhirnya menatap Anindita. Tatapannya tajam, penuh ketidaksabaran. Apa begitu sulit memahami permintaan sederhana? Kopi, bukan teh. Senyum Anindita memudar. Iya, Mas. Sebentar, Nita buatkan. Ia bergegas kembali ke dapur. Hatinya terasa sedikit perih. Selalu seperti ini. Tidak pernah ada usahanya yang terasa cukup baik di mata Bayu. Saat ia sedang mengaduk kopi, Bayu kembali bersuara dari ruang makan. Lihat dirimu, Nita. Pagi-pagi sudah kusam begitu. Rambut diikat asal-asalan. Pakai daster yang warnanya sudah pudar. Apa kamu tidak punya baju lain yang lebih layak? Anindita berhenti mengaduk. Ia menunduk, menatap daster yang ia kenakan. Ini daster favoritnya. Nyaman dan menyerap keringat. Tapi di mata Bayu, itu adalah simbol kekumuhan. Ini nyaman, Mas, jawabnya lirih. Kembali ke meja makan sambil membawa secangkir kopi hitam pekat. Nyaman tidak akan membuat relasiku terkesan, cibir Bayu. Kamu tahu, istri teman-temanku, mereka semua wanita karir. Pagi-pagi sudah wangi, sudah rapi. Mereka bisa membawa diri. Sedangkan kamu? Ia menatap Anindita dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Kamu hanya bisa berkutat di dapur. Aku melakukan ini untukmu, Mas. Jerit hati Anindita. Aku meninggalkan semuanya untuk bisa menjadi istri yang sempurna untukmu. Tapi kalimat itu hanya tertahan di kerongkongannya. Ia tahu, Bayu tidak akan pernah mengerti. Bayu menikahinya 2 tahun lalu saat mereka bertemu di sebuah kota kecil tempat Anindita memutuskan untuk bersembunyi. Bayu, seorang perantau dari Jakarta yang sedang ada proyek di sana, terkesan dengan kesederhanaan dan kepolosan Anindita. Anindita, yang lelah dengan dunia mewahnya, melihat Bayu sebagai pria sederhana yang ambisius, yang mungkin bisa mencintainya apa adanya, bukan karena nama keluarganya. Betapa naifnya ia waktu itu. Setelah menikah dan pindah ke Jakarta, sifat asli Bayu perlahan terkuak. Ia adalah pria yang haus akan pengakuan, terobsesi pada status dan kekayaan,
Dan ia melihat istrinya yang sederhana sebagai sebuah beban, sebuah aib yang harus disembunyikan. Malam ini ada acara makan malam tahunan kantor, kata Bayu tiba-tiba, memecah keheningan yang menyakitkan. Acaranya besar, semua direksi akan datang. Ini penting untuk promosi jabatanku. Secercah harapan muncul di hati Anindita. Wah, syukurlah, Mas. Semoga lancar ya. Kamu harus ikut, lanjut Bayu dengan nada perintah. Harapan itu seketika membesar. Apakah Bayu akhirnya mau memperkenalkannya dengan benar? Tentu, Mas. Nita akan siap-siap. Bayu meletakkan cangkir kopinya dengan keras. Dengar, Nita, acara ini di gedung utama Wijoyo Group. Itu kantor pusat. Isinya orang-orang paling penting di Jakarta. Jadi aku mohon padamu, sekali ini saja, jangan buat aku malu. Harapan Anindita retak. Tolong, lanjut Bayu. Nadanya lebih tajam. Berdandan yang benar. Pakai gaun. Pakai riasan. Jangan datang dengan wajah polos dan baju kurung seperti mau ke pengajian. Aku tidak mau kolega-kolegaku menertawakanku karena punya istri udik sepertimu. Retakan itu kini menjadi jurang yang dalam. Kata, udik, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menahan air mata yang mulai menggenang. Iya, Mas. Bagus. Jemput aku di kantor jam 7 malam. Jangan terlambat, perintah Bayu, lalu bangkit berdiri, menyambar tas kerjanya dan pergi begitu saja tanpa pamit, tanpa menoleh ke belakang. Anindita terduduk lemas di kursi. Nasi goreng di piringnya masih utuh. Tehnya sudah dingin. Ia menatap rumah kecil yang selalu ia rawat dengan cinta, tapi terasa begitu hampa. Ia melakukan ini semua karena ingin dicintai dengan tulus. Tapi pria yang ia cintai justru menjadi sumber luka terbesarnya. Ia membuka lemari pakaiannya yang sederhana. Hanya ada beberapa gaun biasa yang ia beli di toko serba ada. Tidak ada yang mewah. Ia mengambil satu gaun berwarna krem, yang paling bagus menurutnya. Ia akan berusaha. Demi menjaga muka suaminya, demi harapan terakhir pada pernikahannya, ia akan berusaha sekuat tenaga. Malam tiba lebih cepat dari yang Anindita duga. Jantungnya berdebar kencang saat taksi yang ia tumpangi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang gagah. Wijoyo Group, tertulis dengan huruf perak raksasa di puncaknya, berkilauan diterpa lampu kota. Gedung ini terasa begitu akrab sekaligus asing. Ini adalah kerajaan yang dibangun kakeknya, tempat ia seharusnya berada. Namun malam ini, ia datang sebagai orang luar, sebagai istri dari seorang manajer rendahan yang takut dipermalukan olehnya. Ia membayar taksi dan melangkah keluar. Angin malam yang dingin menerpa gaun krem sederhananya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, merasa kecil di antara mobil-mobil mewah yang berdatangan menurunkan para tamu berpenampilan glamor. Para wanita turun dengan gaun berkilauan dan perhiasan yang menyilaukan mata. Para pria mengenakan setelan jas paling mahal. Dan di sana, ada Anindita, dengan riasan tipis yang ia pelajari dari internet dan tas tangan kecil yang warnanya sedikit pudar. Ia mengirim pesan pada Bayu bahwa ia sudah sampai. Beberapa menit kemudian, Bayu keluar dari lobi. Ia terlihat gagah dengan setelan jas hitamnya, tapi raut wajahnya langsung mengeras begitu melihat penampilan Anindita. Hanya ini yang bisa kamu pakai, desisnya pelan. Matanya memindai Anindita dengan tatapan jijik. Sudah kubilang berdandan yang benar. Ini bahkan tidak ada setengahnya dari penampilan sekretaris di divisiku. Ini gaun terbaik yang Nita punya, Mas. Jawab Anindita, suaranya bergetar. Sudahlah, ayo masuk. Ingat pesanku, jangan banyak bicara. Cukup tersenyum dan mengangguk. Dan jangan jauh-jauh dariku, nanti kamu tersesat. Katanya, lebih seperti sebuah ancaman daripada permintaan. Bayu berjalan lebih dulu. Anindita mengikutinya seperti bayangan. Aula utama tempat acara digelar begitu megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Alunan musik klasik mengalir lembut. Para tamu bercengkrama sambil memegang gelas-gelas anggur.
Anindita merasa seperti seekor ikan kecil yang tersesat di samudra. Seperti yang ia duga, Bayu segera melepaskannya. Tunggu di sudut sana, aku mau menyapa Pak Sutanto, Direktur Pemasaran. Bisiknya cepat, lalu pergi begitu saja, melebur dalam kerumunan orang penting. Anindita berdiri canggung di dekat pilar besar, memegang segelas jus jeruk yang ia ambil sendiri. Ia melihat Bayu dari kejauhan. Suaminya terlihat begitu berbeda di sini. Ia tertawa, berbicara dengan penuh percaya diri, menepuk punggung beberapa orang dengan akrab. Ia adalah bintang di dunianya, dan Anindita adalah satelit tak terlihat yang berputar di orbit terjauh. Beberapa kali mata mereka bertemu, Anindita mencoba tersenyum, tapi Bayu hanya memberinya tatapan peringatan sebelum kembali berpaling. Rasa sepi dan terasing mulai menyelimutinya. Ia merasa bodoh. Untuk apa ia datang ke sini? Hanya untuk menjadi pajangan tak bernyawa di sudut ruangan? Setelah hampir 1 jam berdiri sendirian, ia melihat Bayu berjalan ke arahnya bersama seorang pria parubaya yang berperut buncit. Itu pasti Pak Sutanto. Jantung Anindita berdebar sedikit lega. Akhirnya, Bayu akan memperkenalkannya. Bayu, kerjamu bagus semester ini. Pertahankan, kata pria itu sambil menepuk bahu Bayu. Terima kasih, Pak. Ini semua berkat bimbingan Bapak, jawab Bayu dengan senyum menjilat. Kemudian, mata Pak Sutanto tertuju pada Anindita yang berdiri kaku di belakang Bayu. Wah, ini siapa, Bayu? Kamu tidak memperkenalkannya. Inilah saatnya, pikir Anindita. Ia sudah menyiapkan senyum terbaiknya. Bayu menoleh sedikit, melirik Anindita sekilas, lalu kembali menatap Pak Sutanto dengan senyum meremehkan yang membuat perut Anindita mual. Oh, dia? Kata Bayu dengan nada ringan, seolah sedang membicarakan objek yang tidak penting. Tawanya terdengar renyah, namun palsu. Anggap saja seperti pembantu di rumah. Pak, kasihan, tidak pernah lihat acara seperti ini. Jadi saya ajak sesekali biar tidak kuper dan tahu dunia luar. Waktu seakan berhenti. Suara musik, denting gelas, dan obrolan para tamu mendadak lenyap dari pendengaran Anindita. Yang ia dengar hanyalah kalimat suaminya yang bergema di kepalanya. Pembantu di rumah. Biar tidak kuper. Pak Sutanto tertawa terbahak-bahak. Ada-ada saja kamu ini, Bayu. Beberapa orang di sekitar mereka yang mendengar percakapan itu ikut tersenyum sinis, menatap Anindita dengan pandangan yang menusuk. Mereka melihatnya persis seperti apa yang Bayu katakan, seorang udik yang tersesat di pesta orang kaya. Wajah Anindita terasa panas, darah seakan surut dari tubuhnya. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Penghinaan ini terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Ini bukan lagi sekadar kata-kata pedas di rumah. Ini adalah pembunuhan karakter di depan umum. Dan seolah itu belum cukup, Bayu kemudian berbalik dan memanggilnya dengan suara keras yang menarik perhatian lebih banyak orang. Nita, sini. Panggilnya seperti majikan memanggil pesuruh. Jangan hanya berdiri di situ seperti orang bodoh. Cepat, ambilkan minum lagi untuk Pak Sutanto. Tangan Anindita gemetar hebat hingga gelas jus di tangannya nyaris jatuh. Matanya menatap lurus ke arah Bayu. Ia tidak lagi melihat suaminya. Ia melihat seorang monster yang tersenyum puas di atas penderitaannya. Cinta, harapan, pengorbanan, semuanya hancur berkeping-keping dalam satu malam. Ia tidak bisa bernapas. Ia harus pergi dari sini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anindita membalikan badan. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Ia hanya ingin lari. Ia berlari melewati kerumunan tamu-tamu glamor. Gaun kremnya terasa seperti kain karung yang membelit tubuhnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipinya. Ia mendorong pintu kaca raksasa itu dengan sekuat tenaga dan berlari ke udara malam. Hujan gerimis mulai turun, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Ia terus berlari tanpa tujuan, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya, membasahi gaun dan hatinya yang sudah remuk redam. Di bawah bayang-bayang gedung megah milik kakeknya, Anindita menangis sejadi-jadinya, merasakan puncak kepedihan dan penghinaan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya.
Anindita tidak tahu berapa lama ia berjalan tanpa arah di bawah guyuran hujan. Gaun kremnya yang basah kuyup menempel di kulit, terasa dingin dan berat, sama seperti hatinya. Setiap tetes air hujan yang jatuh terasa seperti tusukan jarum, mengingatkannya pada setiap tawa sinis dan tatapan merendahkan yang ia terima. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ia punya, ia menyetop taksi yang lewat dan menyebutkan alamat rumahnya dengan suara serak. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju penjara. Rumah kecil yang dulu ia anggap sebagai istana cintanya, kini terasa seperti sangkar yang pengap. Ia membuka pintu pelan-pelan. Gelap. Bayu belum pulang. Anindita tidak menyalakan lampu. Ia lebih suka kegelapan. Rasanya lebih cocok dengan suasana hatinya. Ia berjalan gontai ke kamar. Bayangannya terpantul samar di cermin besar lemari pakaian. Ia berhenti dan menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan rambut lepek, riasan yang luntur karena air mata, dan gaun lusuh yang basah. Inikah Anindita? Inikah wanita yang dilihat Bayu setiap hari? Inikah si pembantu jelek yang ia bicarakan dengan bangga? Untuk pertama kalinya, Anindita tidak merasa kasihan pada bayangan itu. Ia merasa marah. Kemarahan yang dingin dan membara mulai merayap dari dasar hatinya, menghanguskan sisa-sisa cinta naif yang pernah ia miliki. Ia melepaskan gaun itu dengan kasar dan melemparkannya ke sudut ruangan. Ia tidak akan pernah mau menyentuh kain itu lagi. Ia mengenakan daster lamanya, bukan karena nyaman, tapi karena saat ini ia tidak peduli lagi pada penampilan. Ia duduk di tepi ranjang dalam diam, menunggu. Ia tidak akan lari lagi. Ia akan menghadapi monster itu. Lewat tengah malam, suara mobil Bayu terdengar memasuki halaman. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka dengan kasar dan dibanting hingga tertutup. Langkah kakinya berat dan marah saat menaiki tangga. Anindita. Panggilnya dengan suara menggelegar. Pintu kamar dibuka dengan kasar. Lampu dinyalakan. Cahayanya yang tiba-tiba terang menyilaukan mata Anindita. Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam karena amarah. Kamu, tunjuknya pada Anindita. Kamu benar-benar sudah mempermalukanku. Apa kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Anindita tidak menjawab. Ia hanya menatap Bayu dengan mata yang kosong. Kabur begitu saja seperti anak kecil. Menangis. Semua orang melihatmu. Apa kata Pak Sutanto tentang aku nanti? Punya istri yang tidak stabil secara emosional. Kamu menghancurkan reputasiku. Nita, reputasi yang kubangun bertahun-tahun. Cerocos Bayu tanpa jeda. Napasnya memburu. Ia berharap melihat Anindita menangis, memohon maaf, seperti biasanya. Tapi yang ia dapatkan adalah keheningan. Anindita hanya duduk di sana, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa ia baca. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tuli? Bentak Bayu, melangkah mendekat. Anindita akhirnya membuka suara. Nadanya datar dan dingin. Reputasimu? Ia mengulang kata itu seolah sedang mencicipi rasa yang aneh. Apakah reputasimu lebih penting daripada harga diriku, Mas? Bayu tertegun sejenak. Harga diri apa? Kamu sendiri yang datang dengan penampilan seperti itu. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu yang membuat dirimu sendiri terlihat rendah. Anindita tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Sebuah senyum yang membuat Bayu merasa merinding. Jadi, menurutmu, aku pantas dihina? Aku pantas disebut pembantu di depan semua orang. Itu hanya bercanda. Nita, kamu terlalu sensitif. Elak Bayu, mulai merasa tidak nyaman dengan ketenangan Anindita. Pak Sutanto juga tertawa. Itu artinya dia tidak menganggapnya serius. Tapi aku menganggapnya serius, kata Anindita. Suaranya tetap datar. Aku menganggap semua hinaanmu selama 2 tahun ini dengan serius. Aku menganggap semua sikap dinginmu dengan serius. Dan malam ini, ia berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke dalam mata Bayu. Aku melihatmu dengan sangat serius. Aku melihat siapa kamu sebenarnya. Bayu kehabisan kata-kata. Ia terbiasa dengan Anindita yang penurut, yang selalu menunduk dan meminta maaf.
Anindita yang ada di hadapannya sekarang adalah orang asing. Sudah selesai bicaranya? Tanya Anindita dingin. Aku lelah. Aku mau tidur. Ia berbaring di ranjang, memunggungi Bayu, menarik selimut hingga menutupi bahunya. Sebuah pesan yang jelas bahwa percakapan telah usai. Bayu berdiri mematung, bingung dan marah. Ia mendengus kesal, lalu keluar dari kamar dan membanting pintu sekali lagi. Malam itu, ia tidur di sofa ruang tamu, dipenuhi amarah pada istrinya yang ia anggap sudah gila. Di dalam kamar, Anindita tidak tidur. Ia berbaring dalam gelap. Air matanya kini sudah kering. Yang tersisa hanyalah keputusan yang bulat. Ia menunggu hingga suara dengkuran halus Bayu terdengar dari luar. Ia bangkit dari ranjang, bergerak tanpa suara seperti hantu. Tangannya meraih ponselnya. Dengan jari yang gemetar karena luapan emosi, bukan karena takut, ia menekan sebuah nomor yang ia hafal di luar kepala. Nomor yang menghubungkannya ke dunia yang telah ia tinggalkan. Telepon tersambung hanya dalam 2 dering. Suara berat dan penuh wibawa terdengar di seberang. Halo. Anindita menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan isak tangis yang tiba-tiba ingin meledak. Kakek. Panggilnya. Suaranya pecah dan bergetar. Ini Nita. Ada jeda sejenak, lalu suara di seberang melembut, penuh kekhawatiran. Nita? Ada apa? Enduk? Kenapa suaramu begini? Pertahanan Anindita runtuh. Kek. Isaknya tertahan. Nita sudah tidak kuat lagi. Nita salah. Kek. Nita salah menilai orang. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Suara yang tadinya lembut kini mengandung nada amarah yang tertahan. Kurang ajar. Beraninya dia. Nita mau pulang. Kek. Nita mau pulang sekarang juga. Pinta Anindita putus asa. Iya, sayang. Iya. Kakek akan jemput kamu. Sekarang, dengarkan kakek. Jangan menangis lagi. Besok pagi, orang kakek akan datang ke sana. Berkemaslah seadanya. Tinggalkan semua yang tidak perlu. Kamu akan memulai hidup baru. Mengerti? Mengerti, Kek. Tidurlah sekarang. Kakek yang akan urus sisanya. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Setelah telepon ditutup, Anindita merasa beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ia menghapus sisa air matanya. Malam ini adalah malam terakhirnya di neraka ini. Besok, Anindita yang cengeng dan penurut akan mati. Dan yang akan lahir adalah Anindita Wijoyo. Keesokan paginya, Anindita bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak lagi membuat sarapan. Dapur itu terasa asing baginya. Ia melihat Bayu masih tertidur pulas di sofa. Mulutnya sedikit terbuka. Tidak ada lagi rasa cinta atau kasihan saat melihatnya. Yang ada hanya rasa jijik. Ia masuk ke kamar dan membuka lemari. Ia hanya mengambil beberapa potong pakaian sederhana dan memasukkannya ke dalam sebuah tas kain kecil. Ia meninggalkan semua barang pemberian Bayu. Ia juga meninggalkan gaun krem yang teronggok di sudut ruangan, sebagai monumen kebodohannya. Saat ia sedang berkemas, Bayu masuk ke kamar. Wajahnya kusut dan masih terlihat kesal. Mau kemana kamu pagi-pagi bawa tas? Tanyanya sinis. Pulang, jawab Anindita singkat, tanpa menoleh. Bayu tertawa mengejek. Pulang? Pulang kemana? Ke desa kecilmu itu? Silahkan. Paling juga seminggu lagi kamu akan kembali sambil menangis. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Anindita berhenti berkemas. Ia berbalik menghadap Bayu. Sebuah senyum misterius terukir di bibirnya. Kita lihat saja nanti, Mas. Siapa yang akan menangis? Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan hitam yang elegan berhenti tepat di depan rumah kontrakan mereka yang sederhana. Seorang pria berjas rapi, berperawakan tegap, turun dari mobil dan mengetuk pintu dengan sopan. Anindita menyandang tas kainnya. Itu jemputanku, katanya pada Bayu yang menatap bingung ke arah jendela. Anindita berjalan melewati Bayu tanpa sepatah kata pun. Saat ia membuka pintu, pria berjas itu langsung menunduk hormat. Selamat pagi, Nona Anindita.
Tuan Besar sudah menunggu Anda, katanya dengan suara yang penuh respek. Bayu yang mendengar panggilan, Nona Anindita, dan melihat mobil mewah serta perlakuan hormat itu, terperangah. Ia benar-benar bingung. Siapa istrinya ini sebenarnya? Anindita tidak menoleh ke belakang lagi. Ia melangkah masuk ke dalam mobil yang nyaman dan dingin. Pintu ditutup dengan lembut, meredam suara dunia luar yang menyakitkan. Mobil melaju dengan tenang, meninggalkan rumah kecil itu dan pria yang kebingungan di ambang pintunya. Mobil tidak membawanya ke sebuah rumah, melainkan ke sebuah gria tawang super mewah di puncak salah satu gedung tertinggi di Jakarta. Pintu lift pribadi terbuka, dan di sana, kakeknya, Suryo Wijoyo, sudah menunggunya. Pria tua itu masih terlihat gagah, dengan kemeja batiknya yang berkelas dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Begitu melihat kakeknya, pertahanan Anindita runtuh lagi. Ia berlari dan memeluk tubuh tua itu, menumpahkan sisa-sisa kesedihannya. "Kakek!" Suryo Wijoyo membalas pelukan cucu satu-satunya itu dengan erat. Ia mengelus rambut Anindita dengan sayang. "Sudah, Enduk. Kamu aman sekarang. Kamu sudah pulang." Setelah tangisnya mereda, mereka duduk di sofa kulit yang empuk, dengan pemandangan seluruh kota Jakarta terhampar dari jendela kaca raksasa. Seorang pelayan menyajikan teh melati hangat, teh kesukaan Anindita sejak kecil. "Sekarang, ceritakan semuanya pada kakek." "Pelan-pelan saja," kata Suryo. Matanya menatap Anindita dengan penuh kasih sayang. Anindita pun menceritakan semuanya. Mulai dari perlakuan dingin Bayu sehari-hari, hingga puncak penghinaan di pesta malam tadi. Ia menceritakannya dengan detail. Setiap kata yang keluar seolah melepaskan racun dari dalam dirinya. Wajah Suryo Wijoyo mengeras saat mendengar cerita cucunya. Tangannya yang keriput terkepal di atas lututnya. Matanya yang biasanya bijak kini berkilat penuh amarah. "Cacing itu," desisnya pelan. Beraninya dia memperlakukan darah daging Wijoyo seperti sampah. "Nita yang salah, Kek. Nita terlalu naif. Nita pikir Nita bisa menemukan cinta yang tulus dengan cara ini." Sesal Anindita. "Kamu tidak salah, Enduk. Hatimu terlalu bersih untuk dunia yang kejam ini," hibur Suryo. "Kakek sudah peringatkan kamu dulu, tapi kamu keras kepala ingin membuktikan teorimu sendiri. Sekarang, kamu sudah lihat hasilnya. Tidak semua orang punya hati sepertimu." Ia meraih tangan cucunya. "Tapi jangan khawatir. Pelajaran ini mahal, tapi berharga. Sekarang, kakek tanya padamu. Apa yang mau kamu lakukan terhadap pria itu?" Anindita mengangkat wajahnya. Sisa air mata sudah hilang, digantikan oleh kilatan tekad yang dingin dan tajam. Ini bukan lagi Anindita yang cengeng. Ini adalah cucu dari Suryo Wijoyo. Nita mau dia merasakan apa yang Nita rasakan. Kek, Nita tidak mau hanya memecatnya. Nita mau dia jatuh. Jatuh sehina-hinanya. Kilat di mata Anindita membuat Suryo tersenyum puas. Ia melihat dirinya yang muda pada cucunya itu. Dan Nita mau mengambil kembali semua yang menjadi hak Nita. "Nita mau masuk ke perusahaan," lanjut Anindita. Suaranya mantap. "Nita mau memimpin. Sudah cukup Nita bersembunyi." Suryo Wijoyo menepuk-nepuk punggung tangan cucunya. "Itu baru cucu kakek." Senyumnya melebar, namun terlihat dingin dan penuh perhitungan. "Baiklah, anggap saja semua sudah beres. Seluruh sumber daya Wijoyo Group ada di belakangmu. Kita akan siapkan segalanya. Kita akan buat dia merangkak, memohon ampun di depan kakimu. Selamat datang kembali, Anindita Wijoyo, pewaris tunggal Wijoyo Group." Hari-hari berikutnya di Gria Tawang mewah itu menjadi kawah candra di muka bagi Anindita. Kakeknya tidak hanya memberinya perlindungan, ia memberinya persenjataan. Suryo Wijoyo mengerti bahwa balas dendam terbaik bukanlah sekadar menghancurkan musuh, tetapi membangun diri sendiri menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Anindita yang lama, yang penurut dan penuh keraguan, harus dimusnahkan hingga ke akarnya. Pagi hari dimulai bukan lagi dengan aroma masakan, melainkan dengan derap langkah pelatih kepribadian di lantai marmer.
Seorang wanita parubaya yang tegas bernama Ibu Miranti, yang terkenal biasa membentuk para sosialita dan eksekutif wanita, datang setiap hari. Ia mengajari Anindita cara berjalan. Bukan berjalan biasa, tapi berjalan dengan otoritas, dengan dagu terangkat dan punggung lurus, seolah setiap langkahnya mengklaim tanah yang ia pijak. Sepatu hak tinggi yang tadinya terasa seperti alat penyiksaan, perlahan menjadi perpanjangan kakinya. "Jangan menunduk, Anindita," kata Bu Miranti dengan suara tajam. "Dunia ada di bawah kakimu, bukan di atas kepalamu. Tatap lurus ke depan. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak takut." Setelah itu, datang penata rias dan penata rambut profesional. Rambut hitam panjangnya yang dulu hanya diikat seadanya, kini dipotong menjadi model bob asimetris yang tajam dan modern, membingkai wajahnya dengan sempurna dan menonjolkan tulang pipinya yang tinggi. Wajahnya yang sawo matang dirias dengan sentuhan yang membuatnya terlihat berkelas dan misterius. Ia belajar tentang power dressing. Daster dan baju kurung digantikan oleh deretan blazer berpotongan sempurna, gaun-gaun elegan, dan celana bahan yang jatuhnya pas di badan. Saat pertama kali ia menatap cermin setelah transformasi hari pertama, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita di pantulan cermin itu adalah orang asing. Orang asing yang cantik, kuat, tetapi juga dingin. "Apakah ini aku?" bisiknya dalam hati. Namun, ketika bayangan wajah Bayu yang tersenyum sinis melintas di benaknya, ia menegakkan punggungnya. Ya, ini adalah dirinya yang baru. Ini adalah Anindita Wijoyo. Dan wanita ini tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Transformasi fisik hanyalah permulaan. Bagian tersulit adalah transformasi mental. Setiap malam, ia duduk bersama kakeknya di ruang kerja yang dipenuhi rak-rak buku tinggi. Di atas meja besar dari kayu jati, terhampar laporan keuangan, bagan organisasi, dan profil Dewan Direksi Wijoyo Group. "Kamu harus mengerti bisnis kita bukan hanya dari hati, Enduk, tapi dari sini," kata Suryo sambil menunjuk kepalanya sendiri. "Hati membuatmu peduli pada karyawan. Otak membuatmu bisa melindungi mereka dan perusahaan ini." Anindita belajar dengan cepat. Otaknya yang cerdas, yang selama ini ia tidurkan, kini bekerja dengan kecepatan penuh. Ia menelan informasi tentang saham, akuisisi, dan strategi pasar. Ia mulai mengenali nama-nama penting, kekuatan dan kelemahan mereka, termasuk profil lengkap manajer pemasaran tingkat menengah bernama Bayu Pratama. Mereka menyewa seorang penyelidik swasta terbaik, bukan untuk mencari kejahatan besar, karena Suryo tahu orang seperti Bayu terlalu pengecut untuk itu. Mereka mencari hal-hal kecil, klaim biaya perjalanan yang sedikit digelembungkan, jam makan siang yang diperpanjang untuk urusan pribadi, atau rekaman suara saat ia menjelek-jelekan atasannya di depan rekan kerja lain untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Semua amunisi kecil itu dikumpulkan, bukan untuk menjebloskannya ke penjara, tapi untuk membungkam siapapun yang mungkin akan membela Bayu nanti. Pemecatannya harus terlihat profesional dan tak terbantahkan. Pak Hartono, Direktur Legal Kepercayaan Suryo, juga ikut serta dalam rapat-rapat malam mereka. Ia yang menyusun strategi hukumnya. "Kita akan mengadakan rapat Dewan Direksi luar biasa, dengan agenda pembahasan restrukturisasi kepemimpinan," jelas Pak Hartono pada suatu malam. "Bayu akan kita undang, dengan dalih ia adalah salah satu manajer berprestasi yang akan diberi penghargaan. Kita akan buat dia terbang setinggi mungkin sebelum kita memotong sayapnya." Anindita mendengarkan semua itu dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi keraguan di matanya. "Saya ingin melakukannya sendiri, Pak Hartono. Saya ingin saya yang mengumumkannya," katanya dengan suara mantap. Suryo Wijoyo tersenyum bangga. "Tentu saja, Enduk. Panggung itu milikmu." Dalam 2 minggu, Anindita telah terlahir kembali. Ia bukan lagi kepompong. Ia adalah kupu-kupu baja. Ia sudah siap. Tanggal rapat telah ditetapkan. Undangan telah dikirim. Dan di suatu tempat di sudut kota Jakarta, seekor tikus sombong sedang bersiap-siap berjalan menuju perangkap terindah yang pernah ia lihat. Bayu membaca email undangan itu untuk 5 kalinya. Matanya berbinar,
Senyum puas tak bisa lepas dari wajahnya. Undangan rapat Dewan Direksi luar biasa. Namanya tercantum di sana, sebagai salah satu dari 3 manajer yang diundang khusus. Ini dia. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Promosi menjadi direktur pemasaran sudah di depan mata. Lihat ini, Don. Katanya sambil menunjukkan layar komputernya pada Doni, rekan kerjanya yang duduk di kubikel sebelah. Sepertinya kerja kerasku akhirnya dilihat oleh Dewan Direksi. Doni melirik undangan itu. Wah, selamat, Yu. Hebat kamu. Tentu saja. Setelah insiden di pesta tempo hari, Pak Sutanto sepertinya semakin terkesan denganku. Dia suka orang yang bisa mengendalikan situasi, kata Bayu Pongah, sama sekali tidak menyadari bahwa situasi yang ia maksud adalah saat ia menghina istrinya sendiri. Omong-omong, istrimu bagaimana kabarnya? Tanya Doni. Wajah Bayu langsung berubah masam. Ah, jangan bicarakan dia. Perempuan tidak tahu diuntung itu akhirnya pulang ke kampungnya. Mungkin sekarang sedang mencangkul di sawah. Biarkan saja. Aku akan segera menceraikannya. Calon direktur seperti aku butuh pendamping yang lebih berkelas. Ia tertawa, membayangkan Anindita yang menangis-nangis di desa terpencil, menyesali keputusannya. Betapa menyenangkannya pemikiran itu. Ia sama sekali tidak tahu, perempuan kampung itu sedang menatap fotonya dari Gria Tawang mewah, sambil menyesap teh melati dan merencanakan kejatuhannya. Hari rapat pun tiba. Bayu mengenakan setelan jas termahalnya. Sepatu kulitnya mengkilap sempurna. Ia menyemprotkan parfum mahal ke seluruh tubuhnya. Hari ini adalah hari penobatannya. Ia berjalan memasuki gedung utama Wijoyo Group dengan langkah angkuh, menyapa beberapa karyawan dengan senyum merendahkan. Ia masuk ke ruang rapat Dewan Direksi di lantai tertinggi. Ruangan itu sangat megah. Meja kayu mahoni panjang terbentang di tengah, dikelilingi kursi-kursi kulit berwarna hitam. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang spektakuler. Semua anggota Dewan Direksi sudah hadir. Pria-pria dan wanita-wanita parubaya dengan aura kekuasaan yang kental. Bayu merasa sedikit gugup, tapi ia menutupinya dengan senyum percaya diri. Ia duduk di kursi yang telah disediakan. Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Pak Sutanto, atasannya, memberinya kedipan mata dan senyum, yang semakin meyakinkan Bayu bahwa hari ini adalah harinya. Tepat pada pukul 10 pagi, pintu utama ruang rapat yang terbuat dari kayu jati setinggi 3 meter itu terbuka. Semua orang di ruangan itu serentak berdiri. Yang pertama masuk adalah Suryo Wijoyo. Sang pemilik, sang legenda. Ia berjalan dengan tenang, namun setiap langkahnya seolah membuat ruangan itu bergetar. Bayu menelan ludah, berusaha terlihat sesopan mungkin. Ia berharap sang pemilik besar akan melihatnya dan terkesan. Namun, perhatian semua orang, termasuk Bayu, teralihkan pada sosok yang berjalan di belakang Suryo Wijoyo. Seorang wanita. Ia berjalan dengan anggun. Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri yang mutlak. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan celana pipa yang jenjang. Rambut bob asimetrisnya bergerak lembut saat ia berjalan. Wajahnya yang dirias sempurna terlihat dingin, fokus, dan luar biasa cantik. Ia membawa aura kekuatan yang membuat beberapa direktur senior pun terlihat sedikit gugup. Bayu ternganga. Siapa wanita ini? Seorang konsultan dari luar negeri? Direktur baru? Ia belum pernah melihat wanita secantik dan seberkarisma ini. Ia merasakan desir aneh di dalam dirinya. Wanita itu berjalan mengikuti Suryo Wijoyo ke ujung meja. Saat ia melewati kursi Bayu, matanya sempat melirik sekilas. Hanya sepersekian detik. Tapi tatapan itu terasa seperti bongkahan es yang menusuk jantung Bayu. Ada sesuatu yang familiar dari tatapan itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi itu tidak mungkin. Mustahil. Otaknya menolak keras koneksi yang coba dibuat oleh instingnya. Wanita di hadapannya adalah Dewi, sedangkan istrinya hanyalah seorang pembantu. Suryo Wijoyo berdiri di kepala meja. Di sampingnya berdiri wanita misterius itu. Selamat pagi,
Bapak dan Ibu sekalian, sapa Suryo. Suaranya yang tenang langsung membuat seisi ruangan hening. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mengadakan rapat ini untuk sebuah pengumuman penting mengenai masa depan kepemimpinan di Wijoyo Group. Bayu menegakkan duduknya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Inilah saatnya. Seperti yang kita semua tahu, regenerasi adalah kunci untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Sudah saatnya darah baru dan visi baru ikut andil dalam menahkodai kapal besar ini, lanjut Suryo. Ia kemudian mengulurkan tangannya ke arah wanita di sampingnya. Maka dari itu, dengan bangga, perkenalkan, Dewan Direksi yang terhormat. Bayu menahan napas. Cucu saya, Dewan Komisaris yang baru, sekaligus pewaris utama dari seluruh aset Wijoyo Group. Waktu terasa melambat bagi Bayu. Ia melihat Suryo Wijoyo tersenyum, lalu mengucapkan nama itu. Nama yang menghantam kesadarannya seperti palu godam. Anindita Wijoyo. Dunia Bayu runtuh. Seisi ruangan bertepuk tangan, tapi yang terdengar di telinga Bayu hanyalah suara dengungan keras. Matanya terpaku pada wanita itu. Anindita. Aninditanya. Wanita yang ia hina, yang ia sebut pembantu jelek, yang ia anggap udik dan bodoh. Wanita itu kini berdiri di sana, sebagai pemilik dari semua yang ia kejar mati-matian. Wajah Bayu pucat pasi seperti mayat. Rahangnya jatuh terbuka. Matanya membelalak tak percaya. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia melihat Anindita menatap lurus ke arahnya. Tidak ada senyum di wajah wanita itu. Hanya ada tatapan dingin seorang pemangsa yang telah berhasil menjebak mangsanya. Dalam satu detik yang terasa seperti keabadian, Bayu mengerti segalanya. Ini bukan rapat penghargaan. Ini adalah panggung eksekusinya. Dan ia telah berjalan ke atasnya dengan sukarela. Tepuk tangan para direksi yang menyambut Anindita perlahan mereda. Namun dengungan di telinga Bayu tidak berhenti. Ia duduk membeku di kursinya. Seluruh tubuhnya dingin seperti es. Tatapannya kosong. Terpaku pada sosok Anindita yang kini melangkah maju dengan tenang ke podium kecil di samping kakeknya. Wanita itu, istrinya, adalah pewaris semua ini. Lelucon kosmik macam apa ini? Anindita meletakkan kedua tangannya yang lentik di atas podium. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para direktur, dan berhenti sejenak lebih lama saat matanya bertemu dengan tatapan ngeri dari Pak Sutanto, yang kini wajahnya sepucat Bayu. Akhirnya, matanya terkunci pada Bayu. Selamat pagi. Suara Anindita terdengar jernih dan kuat melalui mikrofon, memenuhi setiap sudut ruangan. Suaranya tidak bergetar. Tidak ada nada marah atau sedih. Yang ada hanya ketenangan yang menakutkan. Seperti yang telah diperkenalkan kakek saya, nama saya Anindita Wijoyo. Selama 2 tahun terakhir, saya memilih untuk hidup di luar lingkaran perusahaan ini untuk sebuah tujuan pribadi. Sebuah pencarian, jika boleh saya katakan. Saya ingin memahami nilai-nilai di luar sana, nilai-nilai yang membentuk karakter seseorang saat mereka tidak sedang mengenakan setelan mahal atau jabatan yang mentereng. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan saya belajar banyak. Saya belajar bahwa Wijoyo Group dibangun di atas fondasi integritas, kerja keras, dan yang terpenting, rasa hormat. Hormat pada sesama manusia, tidak peduli apa latar belakang mereka. Nilai-nilai inilah yang saya yakini harus dipegang teguh oleh setiap insan yang bernaung di bawah nama besar Wijoyo. Anindita kemudian mengubah sedikit arah pandangnya, seolah sedang menceritakan sebuah studi kasus. Beberapa minggu yang lalu, saya menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh perusahaan ini. Di sana, saya menyaksikan sebuah pemandangan yang menyedihkan. Saya melihat seorang manajer, seorang pria yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya, dengan begitu ringannya menghina pendampingnya sendiri di depan umum. Ia menyebut wanita yang mendampinginya dengan sebutan pembantu, hanya karena penampilan wanita itu tidak sesuai dengan standarnya yang tinggi. Seisi ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang yang hadir di pesta malam itu menahan napas. Pak Sutanto menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai bisa menelannya hidup-hidup. Pria itu, lanjut Anindita, suaranya kini terdengar lebih dingin.
Tidak hanya menghina wanita itu. Dia menghina nilai-nilai perusahaan ini. Dia menunjukkan arogansi, kekosongan karakter, dan ketidakmampuan untuk menghargai orang lain. Orang seperti itu, tidak peduli seberapa bagus kinerjanya di atas kertas, adalah racun. Sebuah bom waktu yang akan merusak citra dan moral perusahaan dari dalam. Anindita kini menatap lurus ke arah Bayu. Tatapannya tajam seperti belati. Manajer itu adalah Anda, Bayu Pratama. Nama itu diucapkan dengan jelas dan tegas. Bayu tersentak seolah baru saja disetrum. Ia ingin berdiri, ingin membantah, mengatakan bahwa itu semua hanya salah paham, tapi kakinya terasa seperti jeli dan lidahnya keluh. Atas dasar pelanggaran etika berat dan perilaku yang mencoreng nama baik Wijoyo Group, Anindita mengumumkan dengan nada final, mulai detik ini juga, Anda, Bayu Pratama, dipecat. Kata, dipecat, menggema di ruangan itu. Selain karena perilaku Anda yang memalukan, Anindita menambahkan, memberikan pukulan terakhir. Tim audit internal kami juga menemukan beberapa ketidakberesan dalam laporan klaim pengeluaran Anda selama 6 bulan terakhir. Tapi kita tidak perlu membahasnya lebih jauh. Itu hanya menegaskan betapa rusaknya integritas Anda. Ia memberi isyarat dengan anggukan kecil ke arah pintu. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sudah bersiaga di luar segera masuk dan berjalan mendekati Bayu. Tim keamanan akan mengantar Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda di meja Anda, dan setelah itu, mengantar Anda keluar dari gedung ini. Kartu akses Anda sudah dinonaktifkan. Bayu menatap Anindita dengan putus asa. Matanya memohon. Nita, aku bisa jelaskan. Bisiknya lirih. Suaranya serak. Anindita menatapnya tanpa ekspresi. Dan saat itulah, Pak Hartono, sang direktur legal, melangkah maju dengan sebuah map di tangannya. Ia meletakkan map itu di atas meja, tepat di depan Bayu, dengan suara yang cukup keras. Dan ini, Mas Bayu, kata Anindita, sengaja menggunakan panggilan, Mas, untuk terakhir kalinya, dengan nada yang penuh ironi. Surat gugatan cerai. Saya rasa, kita sudah tidak punya urusan apa-apa lagi. Itulah pukulan pemungkas. Dipecat dan diceraikan di hari yang sama, di depan seluruh jajaran direksi. Penghinaan yang sempurna. Bayu merasakan kepalanya pusing, dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak bisa lagi menahan beban tubuhnya. Ia merosot di kursinya, dikalahkan sepenuhnya. Para petugas keamanan kini berdiri di kedua sisinya. Mari, Pak Bayu, kata salah satu dari mereka dengan suara tegas namun tidak kasar. Mereka menarik Bayu untuk berdiri. Dengan langkah gontai seperti zombie, disaksikan oleh tatapan mata yang penuh keheranan, kasihan, dan cemoohan, Bayu berjalan keluar dari ruang rapat itu. Perjalanannya melewati meja panjang itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Mimpinya, ambisinya, harga dirinya, semua telah dihancurkan menjadi debu oleh wanita yang dulu ia sebut pembantu jelek. Perjalanan keluar dari gedung Wijoyo Group adalah parade kehinaan terpanjang dalam hidup Bayu. Setiap pasang mata yang ia lewati di koridor seolah menelanjanginya. Bisik-bisik langsung terdengar begitu ia lewat, diiringi oleh tawa kecil yang tertahan. Berita tentang pemecatan dramatisnya di ruang dewan direksi menyebar lebih cepat dari api. Saat ia sampai di mejanya, beberapa rekan kerjanya pura-pura sibuk, tidak berani menatapnya. Doni, yang tadi pagi ia pameri, hanya menatapnya sekilas dengan pandangan iba sebelum cepat-cepat membuang muka. Dengan tangan gemetar, di bawah pengawasan petugas keamanan, Bayu memasukkan beberapa barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus. Bingkai foto pernikahannya dengan Anindita masih ada di sana. Ia menatap foto itu, melihat senyum tulus Anindita yang sederhana, dan rasa penyesalan yang terlambat mulai menikamnya. Ia melempar bingkai foto itu ke dalam kotak dengan kasar. Di lobi, kartu aksesnya dipotong menjadi 2 di depan matanya. Ia diantar hingga ke pintu depan, lalu ditinggalkan begitu saja di trotoar yang panas. Ia masih memeluk kotak kardusnya, berdiri linglung di bawah bayangan gedung yang beberapa jam lalu ia anggap sebagai kerajaannya. Ia mencoba menelepon Anindita,
Tapi panggilannya langsung dialihkan. Nomornya telah diblokir. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Ia kembali ke rumah kontrakan mereka, berharap bisa berbicara dengan Anindita. Tapi rumah itu kosong dan terkunci. Sore harinya, datang seorang utusan dari firma hukum Anindita yang memintanya untuk mengosongkan rumah itu dalam waktu 2x24 jam, karena sewa rumah itu akan segera dihentikan. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, mengirimkan puluhan lamaran. Tapi namanya sudah menjadi racun. Setiap perusahaan yang ia hubungi selalu menolaknya dengan halus. Ia tahu, ini pasti ulah Suryo Wijoyo. Sebuah memo tidak resmi telah beredar di kalangan para eksekutif. Jangan sentuh Bayu Pratama. Tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan, tabungannya menipis dengan cepat. Ia terpaksa menjual mobilnya untuk menyambung hidup. Setelah itu, jam tangan mahalnya, laptopnya, bahkan setelan jasnya yang dulu ia banggakan. Ia pindah dari rumah kontrakan yang nyaman ke sebuah kamar kos sempit di daerah kumuh, yang dindingnya lembab dan berjamur. Proses perceraian berjalan cepat dan menyakitkan baginya. Pengacara Anindita menunjukkan perjanjian pranikah yang tidak pernah ia baca dengan teliti, yang menyatakan bahwa jika terjadi perpisahan, semua aset yang dimiliki atas nama Anindita Wijoyo atau keluarganya tidak akan dibagi. Bayu tidak mendapatkan apa-apa. Ia benar-benar jatuh miskin. Arogansinya terkikis habis, digantikan oleh keputusasaan. Pria yang dulu selalu tampil necis, kini terlihat kuyu dengan pakaian lusuh dan janggut yang tidak terurus. Makanan sehari-harinya adalah mie instan yang ia masak dengan air panas dari dispenser umum di kos-kosannya. Suatu malam, saat ia sedang menyeruput mie instannya yang hambar, ia melihat berita di televisi kecilnya yang gambarnya buram. Berita itu meliput acara penghargaan bisnis. Dan di sana, di layar kaca, ia melihat Anindita. Ia tampil begitu memukau dengan gaun malam berwarna biru tua, menerima penghargaan sebagai pemimpin muda paling berpengaruh, mewakili Wijoyo Group. Ia tersenyum di depan kamera, senyum yang penuh percaya diri dan kebahagiaan. Senyum yang tidak pernah ia berikan untuk Bayu. Bayu menjatuhkan mangkuk minyak. Kuahnya tumpah mengotori lantai kamarnya yang kotor. Ia menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Ia melihat semua yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Kemewahan, kehormatan, dan seorang wanita luar biasa yang pernah menjadi istrinya. Ia telah memiliki segalanya dalam genggamannya. Seorang wanita tulus yang hanya meminta untuk dihargai. Tapi ia malah menghancurkannya, menghinanya, dan membuangnya. Di dalam kamar kosnya yang pengap dan bau, dikelilingi oleh sisa-sisa kegagalannya, Bayu akhirnya menangis. Ia menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena penyesalan yang menghancurkan jiwanya. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan kekayaan. Ia telah kehilangan satu-satunya berlian asli yang pernah ia miliki, yang ia sangka hanyalah sebongkah batu kerikil tak berharga. Bulan-bulan berlalu. Nama Anindita Wijoyo tidak lagi hanya dikenal sebagai pewaris yang muncul secara tiba-tiba. Ia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang visioner dan berhati nurani. Di bawah kepemimpinannya, Wijoyo Group mengalami banyak perubahan positif. Ia meluncurkan program kesejahteraan karyawan yang revolusioner, memberikan beasiswa untuk anak-anak staf, dan membangun fasilitas penitipan anak di kantor pusat agar para ibu yang bekerja bisa lebih tenang. Ia bukan pemimpin yang hanya duduk di Menara Gading. Anindita sering turun langsung ke lapangan. Suatu hari, ia mengunjungi salah satu pabrik tekstil milik perusahaannya. Mengenakan kemeja sederhana dan sepatu bot pengaman, ia berjalan di antara deru mesin, menyapa para pekerja dengan senyum hangat, menanyakan kabar keluarga mereka, dan mendengarkan keluhan mereka dengan saksama. Ia ingat bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat, dan ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang bekerja untuknya merasakan hal yang sama. Para karyawan yang awalnya skeptis, kini menatapnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai cucu sang pemilik, melainkan sebagai pemimpin mereka, ibu mereka. Anindita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal tersebut, dalam senyum tulus para pekerjanya, dalam kemajuan perusahaan yang kini terasa lebih manusiawi. Suatu sore yang mendung,
Dalam perjalanan pulang dari sebuah rapat di luar kota, mobil mewah yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah. Rintik hujan mulai membasahi jendela. Sambil menunggu lalu lintas bergerak, pandangan Anindita tanpa sengaja menyapu ke arah sebuah proyek pembangunan gedung di sisi jalan. Para pekerja bangunan, dengan tubuh legam terbakar matahari, sedang mengangkut sak-sak semen. Dan di sanalah, matanya menangkap sesosok tubuh kurus yang terlihat begitu familiar. Pria itu sedang mendorong gerobak pasir. Wajahnya tertunduk, rambutnya gimbal karena debu dan keringat. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah sobek di beberapa bagian. Saat pria itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya yang kotor, Anindita bisa melihat wajahnya dengan jelas. Bayu. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Kulitnya menghitam, tubuhnya kurus kering, dan sorot matanya kosong, tanpa gairah hidup. Monster yang dulu menghinanya, pria arogan yang pernah menjadi suaminya, kini hanyalah seorang kuli bangunan yang berjuang di bawah terik matahari. Sopir Anindita, yang juga menyadari tatapan majikannya, bertanya dengan pelan, "Nona mau?" Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tidak yakin apa yang harus ia tawarkan. Anindita terus menatap Bayu selama beberapa saat. Ia mencari-cari perasaan di dalam hatinya. Apakah ada benci? Apakah ada kasihan? Juga tidak. Apakah ada rasa puas? Anehnya, juga tidak ada. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kehampaan. Seolah ia sedang melihat orang asing dari masa lalu yang sangat jauh. Sebuah fragmen dari kehidupan orang lain yang tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Luka itu telah sembuh total. Begitu sembuh hingga bahkan bekas lukanya pun sudah tidak terasa lagi. Pria itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun atas emosinya. "Jalan saja, Pak," kata Anindita dengan suara tenang. Lampunya sudah hijau. Mobil kembali melaju, meninggalkan Bayu dan proyek pembangunannya di belakang, menghilang dari kaca spion. Anindita tidak menoleh lagi. Ia memejamkan matanya sejenak. Balas dendamnya sudah selesai sejak lama, tapi penutupan yang sesungguhnya baru ia rasakan saat ini. Penutupan yang datang bukan dari melihat penderitaan Bayu, melainkan dari kesadarannya bahwa Bayu sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Ia sudah benar-benar bebas. 1 tahun kemudian, Wijoyo Group berada di puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Anindita, perusahaan berhasil menembus pasar internasional dengan beberapa inovasi brilian. Anindita tidak hanya menjadi pemimpin yang dihormati di perusahaannya sendiri, tetapi juga menjadi salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di tingkat nasional. Ia tidak lagi tinggal di Gria Tawang kakeknya, melainkan di sebuah paviliun elegan di properti utama keluarga Wijoyo, cukup dekat untuk menemani kakeknya, namun tetap memberinya privasi. Sore itu, ia sedang menikmati teh sore bersama Suryo Wijoyo di teras belakang yang menghadap ke taman yang asri. "Kakek tidak pernah siyakin ini pada masa depan perusahaan," kata Suryo sambil tersenyum tulus. "Di tanganmu, perusahaan ini tidak hanya tumbuh besar, tapi juga tumbuh lebih baik. Kamu membuat kakek sangat bangga." "Enduk." Anindita tersenyum, meraih tangan kakeknya yang keriput. "Ini semua karena kepercayaan kakek. Terima kasih sudah menarik Nita dari kegelapan. Kakek hanya membukakan pintu. Kamulah yang memilih untuk berjalan melewatinya dengan kepala tegak," balas Suryo. Di tengah percakapan mereka, seorang asisten rumah tangga datang memberitahu bahwa Anindita memiliki tamu. Beberapa saat kemudian, seorang pria muda yang tampan dan berpenampilan rapi muncul di ambang pintu teras. Namanya Ardi. Seorang arsitek muda berbakat yang sedang mengerjakan proyek pembangunan panti asuhan yang didanai penuh oleh Yayasan Wijoyo. Ardi adalah kebalikan dari Bayu. Ia berbicara dengan sopan, matanya memancarkan kecerdasan dan kebaikan hati, dan ia selalu memperlakukan Anindita dengan rasa hormat yang tulus sebagai seorang profesional, tanpa pernah sekalipun menyinggung status atau kekayaannya. Setelah urusan pekerjaan mereka selesai, saat Ardi hendak pamit, ia berhenti sejenak. "Maaf, Nona Anindita," katanya sedikit ragu. "Di dekat kantor saya ada sebuah kedai kopi kecil yang suasananya sangat tenang. Jika suatu saat Nona tidak sibuk, apa Nona bersedia minum kopi bersama saya?" Anindita terdiam sejenak.
Sebuah ajakan sederhana. Ajakan yang dulu mungkin akan membuatnya takut. Bayangan masa lalunya yang kelam sempat melintas sesaat. Namun, ia menatap Ardi, melihat ketulusan di matanya, dan ia sadar, ia bukan lagi wanita yang sama. Sebuah senyum kecil yang tulus, senyum yang sesungguhnya, akhirnya terukir di bibirnya. Tentu, dengan senang hati, Pak Ardi. Malam itu, setelah semua urusan selesai, Anindita berdiri sendirian di balkon kamarnya, menatap kerlip lampu kota Jakarta yang terhampar luas di hadapannya. Pemandangan yang sama seperti saat ia pertama kali tiba di Gria Tawang kakeknya, hancur dan menangis. Tapi malam ini, ia tidak merasakan kehampaan. Ia merasakan kedamaian. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya, dan ia keluar sebagai pemenang. Bukan karena ia berhasil membuat mantan suaminya menderita, tetapi karena ia berhasil menemukan kembali harga dirinya. Kebahagiaan yang sesungguhnya, ia sadari sekarang, bukanlah berasal dari cinta seorang pria atau dari keberhasilan sebuah balas dendam. Kebahagiaan itu datang dari dalam. Dari kekuatan untuk bangkit setelah jatuh. Dari kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Dan dari keberanian untuk membuka lembaran baru. Bukan sebagai korban, bukan sebagai ratu pembalasan, tetapi sebagai Anindita. Seorang wanita utuh yang memegang takdirnya sendiri. Dan di bawah langit malam yang berbintang, ia tahu, masa depannya terbentang cerah.